Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Pina Paulina, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Nah, di sini ada definisi manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah. Teori manajemen modern ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, teori manajemen modern ini bersifat fleksibel dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga mudah untuk diterapkan dalam organisasi atau perusahaan manapun. Tujuan manajemen modern di sini ada dua. Yang pertama itu untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar berjalan dengan efektif. Yang kedua, untuk melakukan peninjauan dan memperbarui strategi agar tetap dapat mencapai target ketika ditemukan tantangan-tantangan atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya itu tahapan atau prosedur. Di sini yang pertama adalah perencanaan, yaitu proses mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai target dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu proses di mana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan, yaitu penggunaan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian, yaitu untuk mengawasi aktivitas karyawan dan melakukan koreksi. Nah, terus selanjutnya kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya di sini adalah bahwa konsep manajemen modern itu sulit untuk dipahami karena perhitungannya yang sulit. Sedangkan kelebihannya itu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, lebih dinamis, perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya. Nah, jadi teori ini tuh banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode aliran dan transportasi. Nah, selanjutnya itu sejarah dan tokoh manajemen modern. Sejarah munculnya teori modern pada perkembangan peradaban manusia. Ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu eksakta, ilmu sosial atau non-eksakta. Yang ketiga itu ilmu humaniora. Nah, ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Nah, berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan ini masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok atau tokoh yang lainnya, sehingga muncul kembali aliran baru yaitu neoklasik. Nah, seiring dengan perkembangan juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis dan efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru yaitu manajemen modern. Nah, munculnya teori modern ini lebih kepada aliran kuantitatif yang merupakan gabungan dari operational research dan manajemen sains. Aliran ini merupakan berkumpulnya para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran perilaku organisasi, antara lain yang pertama itu Abraham Maslow yang mengemukakan adanya id quo yaitu ego dan superego, dan hierarki yaitu kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada Douglas yang terkenal dengan mengemukakan teori X dan Y. Terus yang ketiga ada Frederick yang mengemukakan teori motivasi higienis dan teori 2 faktor. Terus ada Robert Black dan Jane Mouton yang membahas 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.